Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memperagakan pembukaan catur Italia varian Ghiacciao yang dimainkan langsung oleh Greco pada tahun 1620. Dimulai dari E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, hitam membalas gajah C5, C3, menteri ke E7. Hitam ingin menguasai langsung jalur pusat, teman-teman. Di sini putih langsung rokade. D6 dan D4. Di posisi D4 ini, gajah ke B6, gajah ke G5, dan di sini F6 dijawab oleh hitam. Gajah ke A4, G5. Desakan pion ini jelas mengarah ke sayap raja, teman-teman. Dari hitam mendesak perwira dari putih untuk mundur, tapi langkah kompleks yang dimainkan oleh Greco dengan memukul pion pakai kuda, teman-teman. F kali kuda dan langsung datang menteri H5 cek. Raja ke F8 di sini, teman-teman. Langsung dipukul pion yang di G5 oleh gajah. Pilihan ini sangat sulit. Namun jika teman-teman dari hitam menjawab kuda F6, langsung datang gajah ke H6 cek. Satu-satunya jalan hanya ditutup dengan menteri. Setelah lari menutup menteri G7, maka datang checkmate F7, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah kali pion, langkah partai dari hitam menjawab menteri E8. Menteri F3. Lagi-lagi ini pilihan yang sangat sulit, tidak bisa ditutup, teman-teman. Raja G7 dan gajah kali G8. Seandainya di posisi ini dipukul oleh raja, mungkin masih agak panjang. D4, kuda E7 dan gajah F6. Ini langkah terbaik yang dimainkan oleh hitam. Maksimal hanya hilang benteng yang di H8, teman-teman. Karena jika menteri cek di G3, raja bisa lari atau ditutup dengan kuda atau dengan menteri, sudah tidak ada masalah, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini memukul kuda, langkah partai dia memukul dengan benteng, teman-teman. Langsung close checkmate oleh Greco dengan menteri F6. Baik, pertanyaannya, pelajaran yang bisa dipetik kesalahan dari hitam di mana? Di saat posisi menteri ke E7 ini, teman-teman, penguasaan jalur dari hitam sudah benar. Putih rokade, D6, dan di sini D4. Ini, teman-teman, bisa diambil pion ini untuk menyederhanakan permainan, tapi memang sebaiknya adalah gajah ke B6. Namun setelah datang gajah ke G5, langkah yang paling betul di sini adalah kuda yang ke F6. Pengembangan perwira, apakah nanti bisa rokade panjang atau rokade pendek? Yang jelas desakan dari kombinasi ini sudah tidak berlaku lagi, teman-teman. Kalaupun di sini terbaik D5, teman-teman tinggal menjawab. Kuda ini manuver terbaik adalah ke B8. Setelah kuda ke D2 untuk mencari celah, misalnya cukup di sini H6 sudah menghambat arah serangan dari putih, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan Italia varian Ghiacciao, teman-teman, yang dimainkan oleh Greco. Dimulai dari E4 E5 kuda F3, kuda C6 di sini, gajah C4, gajah C5, C3 dan D6. D4 di sini dipukul, teman-teman, oleh hitam. C kali D4 dan gajah ke B4 cek. Kuda ke C3 dan kuda ke F6. Jelas arah daripada gajah yang di B4 ini untuk memukul kuda nantinya untuk mendapatkan pion yang di E4. Di sini putih duluan rokade, teman-teman.
gajah kali C3 dan B kali C3. Kuda kali 4 di sini. Dan benteng ke 1 langsung mengepin kuda ini teman-teman. D5 ini sudah benar, tapi ternyata langkah kombi dari Greco dimulai di sini teman-teman. Benteng kali kuda cek. Dan secara otomatis ini juga mustahil untuk menghindar, dipukul oleh pion. Kuda ke G5. Jelas targetnya tetap ke F7. Jika di posisi ini kuda ke I5 teman-teman, maka datang menteri ke H5. G6 misalnya, menteri ke H6. Jelas tidak memberikan peluang rokade. Di sini bisa diambil gajah oleh hitam. Namun datang menteri ke G7. Ancaman di sini adalah benteng melepaskan tekanan dari gajah terang tadi, cuman di sini adalah menekan untuk memaksa dari benteng ini bergeser. Setelah F8 terbaik, maka di sini kuda kali H7. Boleh menteri di sini ke D6 untuk menjaga sekaligus ingin menyerang. Namun di sini datang kuda F6 cek. Dan ketika E7, kuda kali 4. Menteri lagi-lagi diancam, sekaligus persiapan untuk cek gajah ke G5. Setelah menteri bergeser kemanapun dia, maka datang cek G5. E8 raja, F6 lagi. Dan setelah E7, maka di sini ke H7 teman-teman. Jelas di sini benteng akan diambil kemanapun raja lari. Ketika dia ke D7, maka benteng ini harus hilang. Mutlak keunggulan dari posisi ini dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G5 mengancam pion F7, langkah partai dari hitam rokade teman-teman. Menteri ke H5, langsung target ancaman checkmate, dan di sini dijawab dengan H6. Jika di sini gajah ke F5 teman-teman, maka yang datang gajah kali F7. Setelah cek, kalau dipukul, tentu ini akan mendapatkan benteng dan gajah nantinya. Ketika bergeser ke H8, kuda kali H7. Dan ini juga langkah paksa, dipukul oleh gajah. Gajah G6, G8 raja, langsung checkmate teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat menteri H5, langkah partai H6. Kuda kali F7 di sini. Serba salah untuk hitam. Yang jelas di sini terbaik langkah menteri hanya ke F6. Dan ini jawaban dari partai teman-teman. Kuda kali K6 cek, raja K8. Dan dilanjutkan dengan F7 lagi. Boleh dipukul pakai apa? Karena di sini double check. Menteri sekaligus kuda ngecek bersamaan, mustahil untuk ditutup atau dipukul. Setelah G8 langsung di close checkmate. Luar biasa langkah Greco teman-teman. Kesalahan di mana tadi di posisi ini teman-teman? Untuk hitam pencegahnya kurang maksimal. Di saat posisi kuda C3 dijawab oleh putih, kuda F6, dan di sini putih rokade. Ini sebaiknya langkah. Ternyata di catatan buku Greco itu sendiri teman-teman, dia memang harus rokade. Rupanya Greco juga menyarankan lebih baik rokade teman-teman. Karena ternyata dari Greco, dia tahu memberikan kombinasi, juga tahu juga dia penangkal daripada langkah tersebut. Ketika maksimal kuda ke D5 di sini bisa dipukul, juga bisa H6 terlebih dahulu. Menteri ke-4, gajah ke A5 sudah cukup untuk menghindar. Intinya sekarang mengarah ke permainan imbang teman-teman. Ketika terjadi pertukaran pun, di sini tidak ada yang dirugikan satu sama lain dan tidak ada kemungkinan untuk kombinasi dari putih. Gajah B5 langkah terbaik misalnya. Cukup gajah ke B6. Ini sudah menghilangkan kemungkinan kombinasi
Yang dimaksud maksimal hanya rugi 1 pion, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Yang terakhir ini, teman-teman, dimainkan oleh Greco di tahun 1640 dengan varian yang sama, yaitu Giaciao. Italian opening ini dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4. Gajah C5, C3, kuda F6, dan D4. E kali D4 di sini, C kali D4. Gajah ke B6. Dilanjutkan dengan E5, kuda ke G8. Baik, kembali ke posisi di saat C kali D4 ini, teman-teman. Bagaimana di posisi ini jika cek? Kasusnya akan sama seperti menutup ini, teman-teman. Ketika dipukul, akan dipukul oleh kuda. Tidak bisa didapat satu sama lain keterikatan pion ini, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat C kali D4. Dilanjutkan gajah ke B6. Langkah partai E5. Perhatikan langkah kompleks yang dimainkan oleh Greco ini, teman-teman. Kuda ke G8. Langkah yang memang menurut hitam saat itu terbaik, teman-teman. D5, kuda C ke I7. Dan di sini D6. Jika di sini dipukul oleh pion, E kali D6, kuda tetap terancam. Kembali ke posisi kuda ke C6, maka di sini putih langsung rokade. Kuda F6, datang langsung cek. Tentu terbaik hanya ke F8, tidak bisa ditutup. Dan setelah kuda C3, H6, dan kuda ke E5. Target yang di F7 tetap tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalaupun dipukul di sini, dipukul oleh benteng dan G5, maka di sini langsung datang benteng ke I7. Dan jika dilindungi H7, menteri ke F3. Kemana lari kuda ini, teman-teman? Gajah ke D4 misalnya, untuk melindungi gajah ke I3, mengajak pertukaran di sini. Satu-satunya hanya menerima pertukaran tersebut. Dan setelah dipukul, maka di sini langsung memukul kuda. Tidak mungkin memukul gajah, teman-teman. Ancamannya tetap checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat C kali D4 ini. Gajah ke B6 sudah benar, E5 benar juga. Tapi memang pilihan yang sulit untuk hitam di sini adalah kuda ke G8, tidak ada pilihan lagi, teman-teman. D5 dan kuda C ini ke I7. Ini sebaiknya memang adalah ketika didorong pion D6, memang sebaiknya dia harus lari ke G6, teman-teman. Tapi langkah desakan itu tidak bisa dihentikan, hanya bisa diantisipasi ketika kuda ini tetap mengancam F7, maka di sini bisa dikeluarkan kuda. Kembali ke posisi di saat D6 dan kuda C6. Jawaban partai dari hitam, menteri ke D5. Dan di sini pilihan yang sangat sulit untuk hitam. F7 tidak bisa dilindungi, satu-satunya hanya dengan kuda H6. Dan setelah dipukul oleh gajah, hitam tidak memukul dengan pion, tahu bahwa ini skakmat. Dia memilih untuk benteng ke F8, teman-teman. Gajah kali pion dan kuda ke B4. Setelah menteri ini terancam, teman-teman, menteri ke D2. Balik mengancam kuda, dan di sini benteng ke G8. Berpikir bahwa ketika dipukul kuda, saya akan memukul gajah. Mungkin seperti itu pikiran dari hitam, teman-teman. Ternyata putih atau Greco melangkahkan gajah ke F6. Di posisi ini hitam langsung menyerah. Karena menteri tidak bisa lari, teman-teman. Baik, pertanyaannya, hal apa yang bisa diantisipasi dari pembukaan ini atau varian
yang terakhir ini teman-teman, sebenarnya di pembukaan di langkah ke-5 dan ke-6 itu sudah bermasalah. Di saat gajah ini C5, C3, kuda F6 dan D4 ini sudah benar. Setelah E kali D4 di sini, teman-teman. Dan ini sebaiknya teman-teman adalah dipukul oleh hitam. Gajah ini kembali ke sini, teman-teman. Bagaimana kalau diancam? Kalau diancam, ini boleh lari ke sini. Dan ketika diancam lagi, boleh kembali lagi ke sini. Karena memang sudah salah dari awal. Dan ketika ini dipaksa, maka dipukul. Ketika dipukul, teman-teman bisa gajah langsung naik ke F6. Dan ketika cek, bisa bergeser. Karena sudah terlanjur salah, teman-teman. Dari pembukaan hitam. Hanya itu yang bisa diantisipasi dari serangan Greco itu sendiri, teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.